keperluan kita. Iya, baik. Sekali lagi, selamat siang, Bapak Ibu yang terkasih. Kita kedatangan tamu dari jauh, narasumber kita, atau yang mau men-sharingkan, yang mau memberi pencerahan kepada kita di siang hari ini. Namanya Father May Calderon, jadi kita akan menggunakan bahasa Inggris. Oh, salah ya? Enggak ya? Enggak kan ya Romo ya? Bisa bahasa Indonesia ya? Kita panggil Romo boleh dong ya, Father ya? Enggak tahu. Oke, baik. Tema kita pada siang ini adalah ini untuk mempersiapkan kita dalam perenungan bacaan Injil di misa hari Minggu besok ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Sebelumnya, apakah Risa ada pengantar sebelum Father? Oke, terima kasih Ibu. Saya perkenalkan Romo yang terbaru. Jadi nanti itinerary-nya adalah Romo memperkenalkan diri. Ya. Kemudian Riri tolong kasih tahu sistemnya apa, karena Romo benar-benar nggak tahu dan tidak pernah KKS kayak kita begini. Tolong dikasih tahu bagaimana itu aja. Oke, iya. Ya. Ini tema dari Risa, ada yang mungkin mau? Enggak, temanya enggak, karena memang ini kan belum lewat, jadi saya belum tahu temanya itu maksudnya. Oke. Jadi saya kenal dengan Romo ini justru karena homilinya. Jadi wah oke banget nih. Ternyata Tuhan mengizinkan kami bertemu di Filipina, suster-suster Filipina. Oke. Suster apa namanya? Suster Fransiskan. Fransiskan Yang akan pergi ke Pontianak. ke Pontianak Nah, kemarin Romonya, ini. betul. Riri ikut ke Filipina Romo waktu itu. Ya. Inilah Romo Suster Cheryl segala macam. Nah, suster-suster itu 3 orang itu ditempatkan di parokinya Romo. Itu Riri. Oke, kenalnya melalui suster. Ya, suster FMIJ. FMIJ. Inggrisnya FMIJ. Ya. Oke. Kok bisa dengar homili Romo itu dari mana? Online. Kami hanya ini kalau saya pergi ke Surabaya, kadang diberikan dari RM. Ya. Oke. Nanti ada cerita sayanya. Oke, baik. Ya. Kalau gitu langsung aja atau gini, Father. Jadi bukan kenapa? Father bukan Father May. Panggilannya bukan May, nanti Romo akan kasih tahu. Oh, gitu. Oke. Father, jadi kami ya sebelum Father introduce yourself kepada kami itu pencinta sabda Tuhan. Weh, enggak ya. Kami tiap hari Kamis berkumpul di sini dari berbagai paroki. Kemudian kami mendengarkan dari berbagai romo pencerahan setiap tema gitu ya. Waktu biasanya kita 2 jam ya Risa ya. Biasanya ya sesi pertama itu kita mendengarkan pencerahan. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi sharing atau tanya jawab dari kita yang hadir di sini. Itu saja sih, Father, yang bisa disampaikan. Begitu ya, Risa ya? Kurang lebih ya. Oke, silahkan, Father. Kita ingin tahu, perkenalkan dirinya. Silahkan. Oke. Pagi, selamat siang semuanya. Siang kan sore. Siang. Selamat sore. Sore, Father. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri saya. Khususnya juga memperkenalkan kehadiran kami di Indonesia dan sebagai kongregasi. Kongregasi kami ini Inggrisnya OSJ. So sudah ada bahasa Indonesianya Oblat Santo Yosef OSJ. Ya, so, kami datang di sini di Kalimantan waktu kami merayakan yang ke 100 tahun kami kehadiran di Filipina. So sebagai hadiah kami ke gereja, superior kami berpikir
dan menyerahkan kami untuk bermisi di luar Filipina. So melalui superior general kami orang Italia, dia menunjukkan di Indonesia. So komunitas pertama yang datang di sini tahun 2016 dan paroki kami ini di Karangan di Keuskupan Agung Pontianak dijadikan paroki tahun 2017. Bukan saya yang pertama komunitas yang datang di sini, karena almarhum yang dia meninggal di sini waktu dia bertugas atau berkarya di paroki di Karangan atau di Keuskupan Agung Pontianak. Dan saya yang menggantikan dia, namanya Pastor Ray, ya, yang pastor paroki pertama di Karangan ini. Dan saya datang di sini tahun bulan September tahun 2019 dan tanggal 1 Januari 2020 Pastor Ray almarhum meninggal, sakit, dan tanggal 6 dia meninggal. So saya tiba-tiba baru datang, saya dijadikan pastor paroki di sini. Semuanya mustahil sih karena saya belum lancar bahasa Indonesia waktu itu dan saya belum kenal budaya di daerah di mana saya ditugaskan. So begini, sekarang saya sudah 4 tahun lebih berkarya di Keuskupan Agung Pontianak sebagai pastor paroki di salah satu paroki Keuskupan Agung Pontianak. Paroki kami ini namanya Paroki Santo Yusuf. Ya. So di ujungnya Karangan, Santo Yusuf Karangan. So bagaimana kami ketemu Bu Risa? Ya, dia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Risa. Ini melalui suster-suster di Filipina. Suster-suster di Filipina Fransiskan juga, mereka ingin bermisi juga di daerah kita. Waktu juga mereka merayakan 40 tahun kehadiran mereka di Filipina. So mereka juga berpikir mereka dan merencanakan bermisi di luar negara. So melalui Santo Yusuf tahun ketika kalian masih ingat tahun Santo Yusuf, suster-suster ini waktu mereka masih di Filipina mengundang salah satu pastor OSJ untuk memberi materi tentang Santo Yusuf retreat. So pastor OSJ menceritakan, memberitahu suster-suster kami ada misi di Indonesia ini. So waktu ini mereka juga sudah dapat jawaban Tuhan di mana mereka bermisi di luar Filipina. So mereka berkomunikasi dengan saya sampai mereka datang di sini tahun ini. No, yang pertama mereka datang di sini dengan superiornya Suster Mabel dan Suster Cora. Mereka melihat situasi dulu dan kemudian 1 minggu lebih dan kemudian mereka kembali ke Filipina dan memutuskan mereka datang di sini untuk bermisi siswa menurut aturan dengan Bapak Uskup. So mereka diberikan 1 tahun aja untuk melihat-lihat situasi di sini dulu. So sekarang mereka ini sudah hampir 2 bulan di sini dan mereka sedang senang dalam pilihannya di sini. So ini dan mereka juga beritahu saya ada orang Indonesia juga yang mereka ketemu waktu mereka di Filipina belum berangkat pergi ke sini. So ini rombongan Bu Risa. Iya. So waktu itu Bu Risa kami ada berkomunikasi tapi belum kami melihat personal ya. Saya melalui WA aja. Dan ketika saya berikan waktu juga kesempatan pergi ke Bogor untuk hadir retreat imam, saya tinggal di
di rumah Bu Risa dan mereka yang menyambut saya. Dan baru kami ketemu Bu Risa ini. Oh, jadi sudah Ya, berjumpa ya kemarin ini ya, minggu lalu. baru Iya. pertama aja. Oke. So selanjutnya dari sejarah. Sebetulnya Bapak Ibu, panggilan saya Pastor Mai, ya. Tapi banyak orang Indonesia karena Mei. tulisan nama saya MIY. Ini harus dibaca Mai kan. Mungkin mereka berpikir tulisan nama saya MEI seperti bulan Mei, bukan. Yang tulisan nama saya MAY. Nah, tidak apa karena banyak juga yang panggil saya Pastor Mei, itu saya mengerti. Tapi yang yang tepatnya Pastor Mai. Pastor. So saya sudah 15 tahun sebagai pastor OSJ dan saya sudah 4 tahun sebagai pastor paroki di Kerangan. Termasuk juga yang 2 tahun yang saya sendirian aja di sini waktu pandemi. Saya tidak bisa pulang, tidak bisa juga dikawani oleh teman-teman saya dari Filipina karena tidak diperbolehkan masuk ke negara kita waktu pandemi. So perjuangan saya juga luar biasa karena saya merasa kemarin saya mau menyerah karena baru datang, belum berbahasa Indonesia dan belum kenal orang-orang di sini dan tiba-tiba ditinggalkan oleh pastor paroki yang pertama, almarhum. So saya ragu-ragu waktu itu, tapi kata saya kepada Tuhan karena saya melihat juga umat-umat di sini seperti mereka domba-domba yang nanti tidak ada gembalanya kalau saya langsung pulang juga karena banyak kekurangan pastor-pastor di sini di daerah Puncana. So begini yang sejarahnya, ceritanya, dan kata saya kepada Yesus, kalau Anda tidak menyertai saya di sini, biarkan saya pulang ke Filipina. Kata saya, tapi kalau ini kehendaknya, meski saya sendirian di sini, tetap apa yang kelemahan saya, Anda yang menyempurnakan. Karena mustahil di wilayah saya ini, paroki kita ini di sini, ada 73 stasi. Itu mustahil sekali kalau saya bisa melayani dengan efektif. So Tuhan yang menyertai saya di sini dan saya bisa mengatasi tahun pandemi ini sampai saya sudah dapat kawan, satu pastor dan satu bruder. So kami sekarang bertiga di paroki. So perkenalan cara saya memperkenalkan diri saya. Tapi kalau ada pertanyaan tentang diri saya atau apa informasi mau tentang saya bisa jawabnya. Tapi nantinya juga lebih bagus kalau pertanyaan kita tentang topik kita nanti tentang tema. Soalnya ini lagi saya sangat senang ketemu kalian dan saya berterima kasih kepada Tuhan juga atas undangan Bu Risa dan kemurahan hati keluarganya kepada kami dan kepada untuk suster-suster. Yang Tuhan yang sebetulnya yang berusaha supaya kami ketemu. Ya, ini kehendak Tuhan ya, sudah diatur ya. Ya, sudah diatur. Iya, betul. Oke. Jadi rupanya setelah Paso datang ke Indonesia langsung pandemi ya. 2019 ya, tiba-tiba kan? Iya. September 2019 ya. datang. Tidak lama pandemi. Tahun selanjutnya pandemi masuk. Pandemi ya. Tapi dalam 4 tahun sudah bisa berbahasa Indonesia ya dengan baik ya. Mungkin saya sepertinya dipaksa juga karena saya sendirian di sini. Terus mau tidak mau ya. Tidak bisa ngomong Inggris juga dan Tagalog di sini. Tagalog. Suster juga sudah bisa bahasa Indonesia. Kemarin itu kan masih belajar soalnya. Belum mereka ini. Masih 2 bulan ya. Baru 2 bulan.
Iya, oke. Ini kayaknya banyak yang salah ucap memang. Pastor Mei ya. Jadi Pastor Mai. Pastor OSJ, Mike. bukan Oh, OSC. Nah, kalau bilang OSJ dipikirnya OSC. Waduh. Ternyata OSC OSC. kalau bahasa Indonesia kan OSC. Iya, OSJ, J ya. Termasuk saya salah ngucapin tadi ya. Iya, ternyata ya Maaf ya, OSC. Pada. Pastor Mai. Oke, baik. Terima kasih perkenalannya, Father. Senang sekali bisa berjumpa. Oke, Jadi sama. tidak sabar ini mau mendengarkan bagaimana pencerahannya, bagaimana sharing Father untuk perikop Injil Matius bab 22 ini. Silahkan langsung aja ya, Father ya. Eh, harus dibaca dulu Teksnya Injil ya. kita, teks. Ya, boleh. Oke, boleh juga, karena saya pegang juga di sini. Oke, kita mulai. Kita hening sejenak dulu dan kita menyadari kehadiran Tuhan di antara kita melalui sabdanya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Brothers and sisters, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, terima kasih kita sudah mendengarkan Injil kita untuk hari Minggu yang akan datang. Ini tentang perintah Tuhan juga yang terbesar. Dan yang pertama ini tentang cinta kan, about love. So kita di sini sudah mendengarkan arahnya. Yang pertama cinta kasih kita kepada Tuhan ya, dengan segenap hati dan segenap diri kita, bagaimana kita harus mencintai kasih Tuhan, segenap diri kita, kekuatan kita dan semua tentang kita. Dan yang kedua di sini kasihilah sesamamu. Ini yang untuk kita sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, so ada dua arahnya, ke atas dan ke sesama kita. Kita tidak mungkin kalau kita mengatakan kita mencintaimu, siapapun yang dicintai kita. Betulnya kita tidak bisa mengasihi siapapun kalau kita tidak kenal mereka, ya. Karena ini tergantung kita juga bagaimana kita dicintai Tuhan. Sepertinya Tuhan tahu kita ini manusia dan banyak kelemahan juga. Karena bagaimana kita dicintainya ini sesuai dengan kemampuan seperti manusia yang lemah ini. No. So maksudnya ini, kalau di tingkat kemanusiaan, kalau kita mengatakan saya mencintaimu, tapi kita tidak kenal orang ini, nantinya bagaimana cara kita mencintai dia nanti salah. No, karena dunia kita ini banyak juga kalau artinya cinta kasih. Kalau di remaja tidak sempurna juga artinya tentang cinta. Ya. So karena itu bagusnya kalau
kita mau mencintai dengan 100% siapapun, kita harus mengenal dulu dia. Kita tidak bisa mencintai anak-anak kita, contohnya kalau kita tidak kenal anak kita. So, bagusnya kita di antara keluarganya harus ada perkenalan dengan dalam, supaya kita bisa mencintai mereka, karena kita kenal mereka. Ya, ini juga yang hubungan kita dengan Tuhan. Banyak misterinya sih, bagaimana mengorbankan dirinya supaya kita dicintai dengan 100%. Kalau di sini juga yang tentang perintah yang kedua, penting sekali susunan kata-kata di sini. Kata di sini, kasihilah sesamamu, bukan kasihilah dirimu sendiri seperti kamu mengasihi sesamamu, bukan, tapi kasihilah sesamamu. Ini sudah masuk ke pelayanan. No? Kita harus memikirkan apa yang terbaik bagi orang lain, tidak untuk kita. Karena kalau kita mengatakan saya mencintaimu, ini tidak cukup saja. Kita tahu harus ada tindakannya. Kata-kata aja ini tidak cukup. Yang saya mau juga berikan emphasis atau mau ditekankan tentang kemampuan kita untuk benar-benar kita bisa mencintai, mengasihi Tuhan dan sesama kita. Karena kalau kita tidak ada keterampilan, kemampuan untuk mencintai, nantinya ini tidak cukup juga. So, maksud saya ini, sepertinya kalau suami istri, kalau saling mencintai, selain harus ada perkenalan yang dalam, kita harus juga apa yang membuktikan yang benar-benar kita bisa mengasihi istrimu, keluargamu. Kalau kita ini tidak rajin, tidak rendah hati, karena semuanya tidak sempurna kan. So, maksudnya ini artinya semuanya berdosa. Tapi kalau kita tidak ada keterampilan untuk merendahkan hati kita, minta maaf, dan memaafkan siapapun, kita tidak bisa mengasihi dengan segenap hati siapapun. So, kalau kita nih, karena kata mereka harus kita bertumbuh sehari-hari dalam cinta. Ya, so, maksudnya ini, kalau kita benar-benar saling mencintai, kita harus berusaha juga keterampilan apa yang benar-benar membuat istri saya, suami saya, keluarga saya senang. Ya, kalau kita nih rajin dan kalau kita mau bisa masak makanan yang bagus-bagus juga. So, ini juga membuktikan kita tidak bisa saya mencintaimu, tapi kita tidak sebagai istri tidak kita tahu memelihara rumahnya, tidak bisa membesarkan anaknya dengan baik, ini kurang juga. So, harus ada keterampilan, kemampuan. Dan kadang-kadang kalau baru menikah, kita tahu kemampuan kita sampai di sini, karena itu harus kita berkembang terus, ya, kemampuan kita. Kalau ini parenting, menjadi orang tua, sebetulnya ini skill, keterampilan. Tidak hanya cukup saya ayah di sini, ayahmu, ibumu harus taat dengan saya, tapi kita harus berusaha juga berkembang sesuai dengan generasi anaknya. Ya, kalau mereka ini terbiasa media sosial, kita harus berusaha juga keterampilan supaya kita juga mengenal dengan pino anaknya melalui media sosial itu juga seperti ini. So, kita maksudnya ini kita tidak bisa mengasihi siapapun kalau kita tidak ada kemampuan, keterampilan untuk mencintainya dengan ada keterampilan untuk melakukannya. So, ini kalau kita juga tidak bisa memberikan waktu kepada keluarganya atau pada Tuhan, ini bukan cinta kasih yang mencari menjadi penuh, ya.
Dan ini aja yang aspek yang saya mau berikan tentang perintah untuk cinta, cinta about love, the commandment of love. We have to have the skill to do it. No. So ini aja, dan banyak aspek juga kalau tentang love, banyak juga yang bisa kita bicarakan, tapi sore ini saya mau sampaikan aja aspek yang harus kita ada keterampilan yang supaya yang membuktikan benar-benar kita bisa mengasihi istri kita, suaminya, keluarganya, termasuk juga Tuhan dengan segenap hati. Oke, hanya ini Bapak Ibu, kalau ada tambahan tentang apa yang saya sampaikan, silakan, atau ada pertanyaan atau sharing. Terima kasih, Father Mai. Jadi ada aspek ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita harus mengenal dulu ya. Kalau tidak kenal, kita tidak bisa mencintai. Kemudian kalau sudah mengenal, itu kita perlu ada kerendahan hati. Dan kita perlu ada kemampuan atau keterampilan. Bagaimana kita caranya mengasihi. Benar-benar. Ya, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini, apakah ada yang mau men-sharingkan atau bertanya mengenai apa yang baru saja Father Mai sampaikan? Silakan. Kayaknya banyak nih. Permisi Bu, saya bisa melihat semuanya. Bagaimana caranya ini? Karena saya lihat aja saya. Father pakai handphone atau laptop? Oh, Laptop, Father, kalau... ini iPad. Bagaimana Oh, caranya? iPad, saya nggak Saya lihat aja saya. view. Apa ya, saya Sebentar ya. terbiasa. Kayak itu Coba. tadi. Ah ya, ini dia. Oh ya, sudah. Sudah lihat banyak orang, ada 30. Ya, ya. 30 audiens di 30. sini, Pastor. Selamat sore semuanya. Oke, Kadang silakan. lucu. Kenapa? Kadang lucu jadi kayak gaptek. Iya. Father, ini saya tuh sebenarnya ingin tahu lebih jauh mengenai makna segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran gitu. Jadi sepertinya justru bukan hanya kasihilah Tuhan gitu. Di awal itu kasihilah, bukan hanya kasihilah Tuhan Allahmu gitu ya. Itu ada Ya, segenap. garis bawah segenap hatimu, segenap jiwamu. Jadi mungkin ini juga mau membawa kita kepada cara mengasihi itu seperti apa. Keterampilan kita mengasihi itu mungkin ada juga di dalam kata segenap-segenap ini. Apakah demikian, Father? Kalau ada yang mau menyampaikan dulu Ya, tentang ini, silakan supaya saya juga bisa mendengar, belajar dari kalian ya. Dan nanti Mari. saya sampaikan juga yang bagi saya ya. Jadi kita bisa saling melengkapi. Bagaimana pengertiannya dengan segenap hati? Mengerti sepertinya segenap keterampilan kita, segenap diri kita, ini maksudnya. So ada usaha. Ya, atau ada contoh-contohnya juga lebih baik kalau memang ada yang bisa men-sharingkannya. Silahkan. Dari 30 umat di sini. Contoh yang bagus tentang keluarganya, pengalaman dalam keluarganya, di daerah kita mana kita berada. Aku boleh. Silakan Mbak Ines. Boleh. Iya. Pada Mai. Jadi selama ini kan kita pernah mendengar atau pernah ya melihat atau membaca banyak orang kan kita harus mengasihi kepada semua orang. Entah itu orang yang kita sayang sebagai teman atau saudara. Tetapi
ada juga yang pernah mengatakan kalau kita benci, bencilah musuhmu gitu kan. Bencilah musuhmu. Padahal kan ajaran Tuhan Yesus adalah eh, mencintai semua orang, mengasihi semua orang, tidak peduli eh, siapapun. Tapi di dalam kehidupan ini, musuh kita yang paling dekat adalah keluarga. Dan itu kadang-kadang kita agak sedikit susah menahan emosi kalau keluarga terdekat yang menjadi musuh. Nah itu saya karena saat ini juga apa yang saya alami, pada apa yang saya alami. Sementara banyak orang mengatakan bahwa darah lebih kental daripada air. Itu hubungan saudara harusnya jauh lebih dekat. Tapi yang terjadi sekarang apa yang saya alami ini adalah hubungan persaudaraan itu semakin menjauh. Sementara saya sebagai pengikut Kristus, saya harus mengasihi apa yang sudah diperbuat oleh orang yang terdekat saya kepada diri saya untuk tetap membuat saya tidak terbawa arus menjadi lebih dendam, lebih kesal gitu loh, Father. Itu yang membuat saya agak bingung ya, gimana ya? Saya mau memaafkan. Saya harus, bukan mau. Saya harus memaafkan apa yang sudah dibuat oleh keluarga terdekat. Tapi kalau teringat, itu akan timbul lagi emosi, Nah, mungkin seperti yang disampaikan oleh Mbak Didi, aku mungkin belum segenap hati, belum segenap dengan jiwa untuk memaafkan. Nah, mungkin pada Mai bisa memberikan saran atau ya mensajud saya supaya bisa gitu. Ya mungkin Pada tahu lah maksud saya. Oke. Terima kasih Pada Mai, Mbak Riri. Terima kasih Mbak Ines. Ya. Kemungkinan kebanyakannya begini juga pengalamannya kan, yang seperti Bu Ines, Bu namanya lagi Ines. Ya. Ini benar, pengalaman yang benar. Saya juga, ini pengalaman saya dengan di antara keluarga saya. Ya. Langsung aja supaya saya pikir ini juga bukan pertama kali saya mendengar pertanyaan ini, karena ini waktu saya masih dalam formasi, masih praktek, ini juga pertanyaan saya. Yang saya berusaha mencari jawabannya. Ya, sampai sekarang ada aspek juga yang saya tanya-tanya. Mengapa? Ya, kita hanya yang agama yang mengajar untuk mengasihi atau kasihilah. Nah, ini kasihilah musuh kita kan, yang membenci kita dan lainnya. Kalau kita tahu kitab suci kita ini bahasa aslinya bukan Inggris, bukan Latin, bukan ini bahasa Yunani dan bahasa Ibrani kan. Dalam translasinya yang kata cinta ini ada 4 kategori di bahasa asli. Tapi kalau ini beda-beda, cinta ini 4 ini beda aspeknya. Tapi kalau ditranslate, tahu translate kan? Diterjemahkan di bahasa lain. Contohnya kalau Inggris ini semuanya love aja. Yang 4 kata-kata love ini yang digunakan dalam kitab suci, kalau di translate ini dijadikan satu kata aja, love. Di Filipina juga ini Tagalog ini pag-ibig, di sini cinta. Tapi sebetulnya ini beda-beda karena ada yang love, yang cinta yang dipakai di kitab suci ini erau. Ya, sepertinya sexual love. Ini cinta atau cinta di antara pria dan wanita. Fisik, tingkat fisik aja. Tidak ada lain. Ini erau.
Ada juga yang di kitab suci ini dipakai. Dan ada juga cinta kasih di antara keluarga. Ini filial. Atau ini istergo namanya, bahasa Greek ya, istergo. Cinta kita di antara keluarga. Ini orang tuanya harus kita wajib kita mengasihi orang tuanya. Ini anak kita, apapun yang terjadi ini anak kita harus mengasihinya. Mereka ini miskin, mereka ini sudah melakukannya yang kejahatan, ini tetap anak kita. So harus kita mencintai, menghargai mereka. Dan ada juga cinta yang namanya filio. Ini cinta di antara bersahabat-sahabat, berteman seperti kalian. Kita menghargainya, mereka juga diharapkan mereka juga menghargai kita kembali. Ya, ada balasannya. Tapi yang cinta yang sering rata-rata digunakan oleh kitab suci, cinta yang namanya agape. Ini cinta yang lengkap. Ini tidak memikirkan kapasitas siapapun yang dicintai kita. Kita menghargai, mencintai, mengasihi mereka karena tidak karena mereka ada kapasitas, kemampuan mencintai kita kembali. Dan kalau kita mencintai mereka, menghargai mereka, kita tidak memikirkan harus mereka ada balasan. Ini tidak ada tidak ada perasaan. Miskin sepertinya kayak miskin-miskin. Kalau kita mengasihi mereka, ya cukuplah mereka mengatakan terima kasih banyak. Tapi mereka tidak ada kemampuan untuk membalas kebaikan kita kepada mereka. Ini atas nama pelayanan. Dan ini juga yang dipakai oleh Tuhan untuk merentahkan kita untuk mengasihi musuh kita. Meski siapapun yang musuh kita dianggapi sebagai musuh keluarga kita, tetap kita bisa mengasihi mereka supaya meski ini tidak ada balasan, meski kita ada perasaan yang baik dengan mereka, tapi kita diperintahkan untuk membuat yang baik tentang mereka. Supaya ini juga ada praktisnya. Nantinya kalau mereka memikirkan, mengapa nih saya menjadikan dia selalu tetap menjadikan mereka, tapi dia tetap melakukan apa yang terbaik bagi saya. Ya, bagi saya. Nantinya mereka yang berubah. Dan kalau mereka benar-benar merasa kita mencintai mereka, menghargai mereka, meskipun mereka tidak melakukan yang baik kepada mereka, mereka tetap berbuat apa yang terbaik bagi kita. Nantinya mereka berubah. Dan kalau mereka berubah, sudah musuh kita dikurangi. Dan ini juga membuat kita ringan, perasaan kita ringan, karena musuh kita sudah tidak banyak lagi. Yang khususnya kalau musuh-musuh yang kita hadapi ini di sekitar kita aja. So ini kita bisa mencintai mereka, ini musuh kita. Tidak cinta kasih yang seperti kita gunakan di antara keluarga kita. Bukan. Keluarga kita, kalau kita mencintai mereka bisa kita hagnya kan. Ini cinta juga, tapi ini tidak bisa dilakukan dengan musuh kita. Cinta ini. Karena ini cinta ini di antara keluarga aja. Ini tadi istergo. Dan ada lagi filio untuk teman-teman kita, bisa kita mengasihi mereka. Maksudnya ini, kalau kita mengasihi musuh kita, cinta yang kita gunakan bukan yang cinta yang kita berikan kepada keluarga kita, teman-teman kita, tapi cinta kasih yang seperti Yesus Kristus menggunakan. Ya, dia semuanya meski dia dijelekkan, dihina, apapun yang kita bisa, ya, tapi tetap mereka memikirkan apa yang untuk kebaikan orang ini. Ya. So bikin kita bisa mencintai siapapun, termasuk musuh kita. Caranya untuk
mendoakan mereka, membuat tindakan yang bagus untuk mereka, dan wishing them well, dan lainnya. Tapi ini tidak artinya kita bisa memeluk melihat dan lainnya, tapi kita bisa, ini cinta yang tidak ada affectivity-nya, sepertinya tidak ada perasaan, tapi keputusan kita, keputusan, ya, keputusan kita, karena cinta ini keputusan, bukan hanya tergantung perasaan kita. Oh, dia sangat baik kepada saya juga mengasihi dia. Ini perasaan. Tapi kalau cinta kasih yang agape atau charity, ini keputusan. Meski mereka ini banyak kekurangan, tidak bisa membuat apapun yang baik juga kepada kita, tapi ini kita memutuskan tetap saya melakukan apa yang terbaik bagi orang ini, meski dia ini menjelikan saya. Karena ini yang teladan kita ini Yesus Kristus. Ini yang cinta kasih yang sempurna. Dan ini yang digunakan dalam Injil kita sekarang, kasihilah, agapau, agape charity. Tidak ada nunggu balasannya seperti itu. So, kita bisa mengasihi musuh-musuh kita, siapapun yang musuh kita, nanti mereka ini berubah. Ngapa mereka ini? Dia nih, saya menjelikan dia, menghina, mengatakan apa yang bisa dia menyakiti dirinya, hatinya, tapi dia tetap melakukan apa yang terbaik bagi saya. Nanti mereka juga memutuskan, mungkin saat ini saya harus berubah untuk dia dan bersahabat lagi, saya mencoba lagi nantinya supaya hubungan kami diperbaiki. Dan kita tidak bisa melakukan ini tanpa rahmat Tuhan. Ini yang bagi saya yang sharing, bagi kalian mungkin masih ada juga. Baik, terima kasih, Father. Ya. Kalau kita mengampuni, ini bukan hadiah kita untuk siapapun yang diampuni kita, ini hadiah kita untuk kita. Setiap kali kita memaafkan siapapun, ini membuat perasaan kita ringan, kan? So ini baik sekali untuk kita. Menarik ya, jadi ini sudah menjawab sebenarnya, Father, yang segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tapi correct me if I'm wrong, Father. Tadi ada mengenai memutuskan, menetapkan. Jadi rupanya cinta itu, kalau kita mau mencintai sesama, kalau kita punya perasaan mah mudah ya, Father ya. Memang mudah. sayang, mudah ya. Tetapi kalau yang tadi Mbak Ines bilang, keluarga misalnya ya, karena kita kan ketemu setiap kali ya, Mbak Ines ya. Kalau dari luar sih yang sahabat atau teman kan nggak sering kita ketemu ya. Jadi mungkin yang lebih mempersulit adalah kalau kita sering ketemu, tapi kita tuh kesel gitu ya. Jadi kayaknya nggak segenap hati, tidak segenap jiwa, tidak segenap akal budi gitu. Nah, tetapi tadi Father menyampaikan bahwa cinta itu adalah suatu keputusan. Jadi walaupun rasa hati itu ada yang kurang serak gitu, tapi kita pertama harus memutuskan, aku mau mengasihi dia. Sebagaimana Yesus juga mengasihiku gitu ya, Father ya. Jadi dari pikiran itu mungkin dengan segenap pikiran gitu. Tapi kan hatinya, perasaannya itu belum sepenuhnya gitu. Artinya kan juga belum segenap. Tapi saya tertarik dengan bahwa mengasihi itu adalah keputusan, ketetapan kita untuk mengasihi dia. Jadi bukan memainkan perasaan, bukan karena kita ada rasa aku mengasihi, tapi lebih kepada pikiran gitu. Seperti itu, Father Mai, bagaimana kira-kira kalau dari situ pemikirannya? Benar, Bu. Kita juga sebagai orang masing-masing ada juga beda-beda juga keterampilan kita, kemampuan kita untuk menjalankan menjalani seperti saling mengasihi, saling mengampuni kan. Karena
yang membuat kita bingung juga, kalau kita mereka ini mengampuni mereka ini musuh kita, tapi tetap ada sakit yang luka yang belum 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 sembuh. ya. Yang ada Sebenarnya, ketemu tapi berkuak kalau lagi segenap lukanya. hati, segenap Jiwa jiwamu, segenap ya. ini termasuk yang luka ini, kita biarkan aja Tuhan yang menyembuhkannya, ya, supaya kalau kita benar-benar saling mengasihi dan mengasihi musuh kita, dan kita mau mengampuni dia, tidak hanya diampuni dia, tapi caranya supaya kita benar-benar mengampuni dia dengan 100%, kita harus juga menanggapi sakitnya. Kita menjalankan juga sakit yang luka yang dia lakukan kepada kita sampai sembuh. No? Tapi ini dengan kerendahan hati dan berkat rahmat Tuhan. Ini kadang-kadang ini yang struggle kita semua, perjuangan. Kalau kita mengampuni dosa siapapun, tapi yang luka yang mereka meski bekas luka masih ada. So kita tidak bisa mengatakan saya mengasihimu atau mengampunimu dengan 100% dengan segenap hati saya. Kalau kita tidak menanggapi, harus kita pelan-pelan biarkan luka ini sembuh dengan rahmat Tuhan, ya. Dan jangan biarkan emosi kita nantinya ini godaan kita. Sepertinya saya tidak salah yang saya mengampuni dia, sakit sampai sekarang ada, ya. Dan ini yang termasuk juga di sini bisa masuk yang usaha kita untuk mencintai siapapun melalui pengampunan dengan segenap hati, segenap diri kita, ya. So begini juga yang perasaan Yesus Kristus, meski Bunda Maria, dia hanya dengar-dengar aja. Siapa yang sedang melihat anaknya tidak ada salah anaknya, tapi dia dihina, sampai dibunuh. Tapi luka yang mereka sebagai ibu, luka yang orang-orang ini melakukan dengan dia tidak mengeluh sampai dia biarkan Tuhan yang menyembuhkannya sampai dia mengerti apa maksudnya. Mungkin Tuhan membiarkan kita kadang pengalaman itu karena Tuhan mau mengajar kita menjadi lebih sabar, lebih rendah hati untuk mengampuni. So tapi ini tergantung orang, bagaimana dia, ada pengaruh juga bagaimana dia dibesarkan oleh orang tuanya, nanti ini juga keluar. So nanti bingung. Tapi kalau kita biarkan aja rahmat Tuhan yang membimbing kita, ini semuanya menjadi sembuh dan kita bisa mengatakan, kita bisa mengasihi siapapun melalui pengampunan dengan segenap hati dan segenap diri kita dan jiwa kita. So bagi saya ini karena sebetulnya Bapak Ibu, kita tidak bisa menceritakan ini kalau kita tidak ada pengalaman seperti itu, yang pengalaman tentang cinta Yesus Kristus untuk kita. Karena kita bisa melakukan ini karena kita yang terlebih dahulu dicintai oleh Tuhan. Kalau kita tidak ada pengalaman tentang cinta Tuhan, susah juga mengasihi siapapun, termasuk musuh kita. Dan bagaimana caranya untuk mengampuni dengan segenap hati sampai yang terluka luka sembuh, dan mengembalikan hubungan kita di antara kita lebih bagus atau dan lainnya. So bagi saya begini aja. Semoga bermanfaat. Oke, iya Father. Terima Oke. kasih. Ya. Romo, kita bicara tadi mengenai yang Ines dan pasti banyak teman-teman lain yang mempunyai rasa Masalah cinta. masalah yang terzolimi lah istilahnya, ini orang segala macam. Masalahnya ini adalah perintah Allah. Masalahnya perintah Allah. Terutama lagi yang utama lagi itu masalahnya. Tetapi memang benar, nggak setiap orang mempunyai hati yang legowo. Dan hati yang legowo itu berdasarkan pengalaman saya, Romo, tidak bisa kita samaratakan lo harus legowo, enggak. Karena setiap orang diciptakan dengan hati yang berbeda. Saya pribadi
saya lebih gampang memaafkan. Ya, saya lebih gampang secara pribadi memaafkan. Mungkin yang lain nggak bisa segala macam. Tetapi ini bukan syarat, bukan formula, enggak. Tapi saya percaya bahwa semua orang diciptakan dengan hati yang berbeda. Ada yang keras ke hati, ada segala macam. Tetapi itu adalah sesuatu yang sesuatu kehendak bebas yang kita pilih, tadi yang Romo bilang dan Riri bilang emang benar. Dan kalau saya disakiti atau diapakan segala macam, saya nggak pernah usahakan jangan melihat diri saya yang tersakiti. Gitu Romo. Jadi jangan melihat diri saya. Kalau melihat bahwa diri saya yang tersakiti, pokoknya apa yang padahal aku nggak melakukan itu, pokoknya teraniaya, itu semakin rasanya sakit, semakin bertumbuh itu di dalam hati menjadi kayak jamur di musim hujan. Tetapi saya berbalik, pakai formula terbalik, saya melihat dia, betapa kasihannya dia. Pokoknya saya melihat dari pihak dia dan saya mengasihi dia. Karena aduh kasihan banget. Karena apa? Kalau kita merasa seperti taruhlah ini orang mau berubah ya, padahal kan bukan kepentingan gue, tapi dia di dalam keluarga nggak pernah mau berubah, itu ada rasa tidak enak di dalam hati, pasti. Karena kita sudah mempunyai menghakimi bahwa ini orang, tapi kita nggak pernah tahu mengapa dia berbuat seperti itu. Itu saya berusaha mencari tahu, bukan mencari tahu, saya berusaha melihat, mengasihani dia. Kasihan banget ya dia ya sampai begitu, sampai bikin orang banyak yang ini segala masalah-masalah. Tapi saya nggak mau, saya mempunyai pilihan, saya mempunyai kehendak bebas, saya nggak mau ambil itu. Karena apa? Kalau kita ambil itu, hati kita tidak akan damai. Itu poinnya. Dan bahkan saya melakukan perbuatan yang ekstrim. Misalnya di dalam ini teman saya udah banyak yang menyaksikan saya, lu gila ya, nggak apa-apa, gue pikir nggak ada ruginya juga. Misalnya dia benci mau ngelihat muka saya aja nggak mau. Saya sengaja ketemuin dia supaya saya bisa tersenyum sama dia. Supaya saya bisa tersenyum. Dia nggak mau terima senyum saya, nggak apa-apa, saya akan tersenyum terus. Sampai kapan sih gitu loh. Itu yang, jadi saya melakukan sesuatu kegiatan yang justru ekstrim dari apa yang saya rasakan gitu Romo. Itu itu formula saya, karena bukan saya sok suci wah gitu, enggak. Karena saya nggak mau hati saya nggak enak gitu aja. Nggak enak orang yang punya saya menghakimi seseorang aja. Ini orang gila ya, benar-benar kebangetan deh. Nih, misalnya, padahal tuh nggak ada hubungan sama saya. Itu orang benar-benar jahat banget sama orang itu. Kan mulai menghakimi dia. Hati saya mulai nggak enak. Saya nggak tahu. Kayaknya Tuhan tuh akan memberikan itu semakin kamu memikirkan diri kamu tidak memikirkan orang yang jahat itu, pasti hati kamu tidak enak. Saya nggak mau itu. Itu Romo. Itu yang saya ambil apa sih namanya terbalik. Jadi saya ambil sesuatu. Maksudnya juga, ini keputusan. Ya, ini kita memutuskan begini, tidak karena kita merasa tapi kita memutuskan yang kita balas kebaikan juga, dan tidak sepertinya terpengaruh dengan apa yang berbuat kepada kita. So ini maksudnya juga cinta kasih yang sejati, keputusan. Ya, tapi sekali lagi minta maaf, nggak semua orang terlahir seperti itu. Saya ya nggak tahu, nggak ada kenapa, itu nggak ada alasan, tetapi itulah yang terjadi di dalam hati saya. Saya juga nggak tahu, nggak ada alasannya kenapa bisa. Kok lu bisa pikiran? Nggak, pokoknya saya pengen ini aja, nggak mesti, ya kan karena ini loh perintah Tuhan harus begini. Enggak lah, itu kan keadaan perasaan seseorang itu beda-beda, Romo. Dengan case yang berbeda, persoalan berbeda. Pokoknya dalam arti kata, saya nggak mau menghakimi, saya mengasihi dia, kasihan dia seperti itu. Kasihan banget ya dia sampai seperti itu. Karena saya tahu, orang sejahat apapun Tuhan mencintainya. Jadi saya nggak mau pikiran saya
yang mengkontrol gitu loh Romo. Saya nggak mau pikiran saya karena apa? Tuhan itu memberikan kita kehendak bebas dan dia nggak akan mau ikut campur kehendak bebas kita. Itu yang saya tahu. Jadi kalau lu punya kehendak bebas lu lakuin ini, Tuhan hanya melihat. Dia lihat, tapi dia tetap mendampingi kita. Pada akhirnya kita yang mengaku dosa. Kan itu. Gitu loh. Karena kita adalah yang kita pikirkan diri kita. Itu aja Romo kalau aku ya. Tapi ya seperti itulah. Ya. Itu tips Risa dalam mempraktekkan supaya hati Risa juga damai ya. Jadi kita kalau melihat orang lain yang membuat kita kecewa gitu ya, membuat kita kesal, itu bukan menghakimi dan bukan melabelkan, tetapi ini pasti penyebabnya nih batinnya mereka gitu ya. Batinnya pasti ada masalah nih. Jadi ungkapannya seperti itu. Jadi setelah Risa melakukan itu, tergeraklah dengan kasihan itu gitu. Tapi kalau kita tidak melihat hatinya dia gitu, ada masalah dengan hatinya, pasti kita juga kesel gitu. Harusnya nggak gitu dong, harusnya begini, semakin Risanya nggak damai ya kalau seperti itu ya. Iya, itu pemikiran saya yang iya. saya bukan pemikiran Tuhan, pemikiran saya. Iya. Itu yang saya lakukan dan di sini kalau ada Ida di sini, Ida berapa kali udah tahu kejadian itu, tapi ya begitulah. Iya. Nah, itu Risa udah sharing bagaimana menghadapi, bagaimana tetap mengasihi dalam kondisi yang sebenarnya perasaan tidak mengatakan yang Tambahan satu lagi, Ristri, ya. dalam menghadapi case-case ini, kalau pada akhirnya saya merasa dirugikan, Ya. tidak apa-apa. Lebih baik saya dirugikan daripada saya merugikan. Ya. Lebih baik saya dirugikan, dari saya lebih baik saya merasa terzolimi daripada saya menzolimi. Iya. Itu mudah dikatakan, sulit untuk dilakukan. Kan aku bilang nggak semua orang punya hati yang sama, tetapi saya nggak tahu, nggak ada formula apa. Nah, Tapi tadi menarik tuh, Risa bilang hati kita kan lain-lain ya. Jadi rupanya ada hati di mana dia mudah mencintai. Ada hati di mana emosinya nggak terlalu berperan banyak untuk itu gitu. Jadi dia kayak cool-cool aja gitu ya. Tapi ada juga yang hatinya baperan misalnya gitu ya. Nah, itu apakah diciptakan seperti itu atau sebenarnya masalah dengan pengolahan hati setiap orang lain? Nah, itu gimana dong, Riz? sekarang sebelum Romo jawab, Riri ini adik saya. Kita hubungan keluarga. Kamu coba menilai diri saya seperti apa secara jujur? Menilai aku seperti apa? Menilai Risa. Menilai Risa. Seperti yang tadi Risa bilang betul. Risa itu orangnya hati Risa ya. Hati Risa ya. Hati Risa itu memang begitu baik. Kenapa baik? Karena beliau itu mudah memaafkan. Jadi kalau misalnya kita suka sharing mengenai hal-hal yang mungkin ada kalanya sama ya Risa ya. Ada kala perasaan kita tuh sama gitu. Tapi apa yang beliau sampaikan itu memang betul. Yang beliau sampaikan itu, udahlah kasihan dia tuh begitu gitu. Dan memang tidak hanya di perkataan. Beliau itu juga sering kali membuat kejutan di mana kok bisa ya. Padahal beliau itu diperlakukan seperti ya tidak enak lah ya. Tapi betul Risa itu bisa berani gitu melakukan hal yang kayaknya berat untuk semua orang gitu. Makanya Risa itu kan menjadi apa ya istilahnya ya penderma atau mengopeni banyak orang gitu. Dan Risa itu tidak melihat orang-orang itu seperti apa gitu. Memang betul orang itu mau plusnya banyak, mau minusnya banyak, mau plus minusnya seimbang apapun, memang tidak terpengaruh beliau itu dengan
apa yang diberikan. Tapi mungkin ya Risa ya, mungkin tanpa disadari. Tadi yang Father bilang, ini sebenarnya ada hubungannya dengan pengalaman dikasihi. Ya, Father tadi menyampaikan Benar. hal itu ya. Ya, pengalaman dikasihi. Jadi mungkin tanpa Risa sadari, ada dalam aliran darah Risa, itu ada sesuatu hal yang lagi-lagi ya tanpa disadari oleh Risa, seperti Risa itu mendapatkan sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa, yaitu kasih Allah yang memampukan Risa melakukan hal ini. Jadi pertanyaannya, apakah kita di sini juga sadar, ada pengalaman kita mengenai kasih Allah pada diri kita? Karena balik lagi mengenai penyebabnya itu adalah hati. Itu bahaya. Kita akan melakukan hal yang tidak baik tanpa kita sadari karena kita tidak mengalami kasih Allah. Jadi kalau kasih Allah itu tidak menggerakkan kita untuk mengasihi, waduh, itu berat ya. Tapi kalau pengalaman dikasihi, kemudian menggerakkan kita untuk berbelas kasih, itu harusnya tujuannya seperti itu. Jadi Risa ya memang kayaknya ada pengalaman dikasih Allah yang mungkin juga boleh di-sharingkan di sini kalau memang Risa menyadarinya. Begitu sih Risa. Iya. Ya, oke, kayak gitulah Romo. Jadi memang saya juga nggak tahu. Mungkin Riri juga bilang saya dikasihi dan kebetulan saya mempunyai suami juga sama-sama sifat yang sama. Iya, Jadi, berlimpah apa saya yang mungkin karena Risa nggak semua orang sama. dapatkan. Jadi sekali lagi nggak semua orang sama. Tapi kebetulan Rudy dan saya tuh mempunyai sifat yang sama di dalam, bukan sifat lah, pandangan yang sama di dalam berhubungan dengan manusia. Dan poinnya satu yang kita anukan, saya lebih baik ditipu daripada saya menipu. Itu aja. Iya. Thank you. Terima Oke, kasih baik, Bu. Risa sharingnya. Oke. Father Mai sampai speechless. Kalau pengalaman masing-masing ini sudah sempurna. Kalau kita benar-benar terutama dicintai oleh Tuhan, oleh Allah, ya. Karena ini kalau kita merasa benar-benar kita dicintai oleh Allah, ini bisa otomatis ini menyebar, ya, Ya, menyebar. menyebar. Iya. Betul. Iya betul. Kalau kita mengalami kasih Allah sedemikian, itu nggak akan berhenti sampai di situ ya, Father ya. Ya, Tapi kalau kita tidak sadar bahwa kita dikasih Allah sedemikian, kita akan mencari terus siapa diri kita dan apakah kita dikasihi. Kenapa orang kok melakukan ini kepada saya? Kenapa orang gitu kan? Jadi melihatnya di luar kita gitu. Tapi kalau kita merasa dikasihi, kita akan terus melihat ke dalam. Di mana Kristus itu ada karena dia terus memberikan. Tapi kalau kita merasa kurang dikasihi, kita akan mencari-cari orang supaya kita merasa dikasihi orang. Padahal kan orang lain sulit untuk kita kontrol dia mengasihi kita ya. Gitu kali ya. Udah sampai sejauh itu. Aduh yang lain dong yuk sharing mengenai masalah cinta asik. Ada sharing. Yuk sharing. Benci tapi rindu. Wah benci tapi katanya benci sama cinta itu mirip-mirip itu. Ya, benci tapi rindu ya, gimana ya tuh ya, sulit loh, Father. ya. Ada sharing Bu Ina mengenai benci tapi rindu gimana itu? Malu Malu. Oh, Pemalu. malu Bu Ina sekarang. Tadi Susan mau sharing atau mau bertanya? Aku sharing sedikit ya mengenai cinta kasih, mengasihi, mengampuni. Yang jelas terjadi nih dalam keluargaku sendiri dan komunitas. Yang berat tuh di anak. Kebetulan di keluargaku kan namanya suka berbeda pendapat. Tapi yang jelas saya lebih ngalah
saya lebih mendekat kepada anak-anak. Karena kalau misalnya anak sekarang, kalau makin jauh, dia nggak masalah, tapi saya kehilangan anak-anak saya. Jadi dalam hal ini saya lebih banyak mengalah sabar. Itu satu. Terus kalau di komunitas, saya kan ikut beberapa komunitas. Itu pun saya juga belajar banyak dari karakter masing-masing teman-teman. Saya ingat pernah waktu nggak salah saya dapat dari Riri ya, Ri, mengenai sabar, 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 Oh dan iya. sisahkan Tuhan. Jadi itu benar-benar aku tanamkan dalam aku berkomunitas. Kalau ke anak aku terus terang aku yang mengalah karena aku butuh mereka, mereka nggak butuh aku. Tapi kalau di komunitas itu yang aku lakukan berproses, Ri, walaupun tidak mudah. Itu aja S1, sih. S2 nggak cukup ya, San, katanya gitu ya. S1, S2 belum cukup. Harus S3, S4, bahkan S5. Apakah Iya. itu? Sabar, 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 sabar. Sampai berapa S itu ya? Oh, jadi, Tapi iya. ya itu sih, Gimana, Ri. Susan? Tapi, Tapi itu aku juga senang tadi Risa. Risa sangat bijaksana dalam ini karena aku tahu Risa banyak sekali pasti pergumulannya. Karena komunitas Risa jadi pasti lebih banyak, belum saudara-saudara ya Ris ya. Aku iya, setuju tuh sama Risa. Risa sangat bijaksana. Sisanya biarkan saja, yang penting saya enggak. Saya mau dirugikan, tidak dirugikan urusan iya, iya. mereka. Itu saya setuju. Terima kasih Risa sudah mengilhami lagi. Itu aja sih, Ri. Sabar, Oke, sabar, sabar, and terima sisanya kasih. serahkan kepada Tuhan. Terima Iya, kasih. terima kasih, Susan. Jadi yang benci tapi rindu masih malu. Nah, ya kalau benci tapi rindu itu terjadi ketika masih muda ya. Ya, benci banget ngeliatin itu. Tapi kok karena dia baik, rindu juga seperti itu. Kadang, aduh, kok kejadian begini ya, gitu kan. Jadi kadang menyesal begitu. Tapi benci, tapi rindu. Akhirnya ya udahlah, ngalah. Akhirnya seperti tadi Riri bilang, sabar, sabar. Ya udah, akhirnya kita klik lagi. Itu saat pacaran itu sih ya, Bu Franky. Benci tapi rindu. Iya sih, memang betul sih. Tapi kalau benci cuman diutarakan terlalu enggak ya, takut menyakitkan ya. Cuman dipendem di dalam hati seperti itu. Nah, tapi endingnya itu kawan saya meninggal. Jadi ini kasihan juga seperti itu, Father. Kenapa dulu benci-benci itu Akhirnya meninggal. meninggal. Jadi meninggal karena nggak tahu ya, dia salah salah jalan sih. Bagus juga menjadi judul lagu kan benci tapi rindu ya. Oh, tahu ya, Father ya. Bikin lirik, saya bikin lagu ini. Liriknya serahkan ke saya, benci tapi rindu. Benci, 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 tapi rindu saya. Itu kan? Nah, Bukan kalau benci tapi rindunya si Diana Nasution bukan gitu. Gimana? Sakitnya hati ini, tapi aku rindu. Father, yang kejadian seperti ini selalu saya doakan seperti itu, kawan saya seperti itu. Saya selalu bawa dalam doa. Tapi hitungannya nggak tahu ya, bisa dimaafkan nggak ya sama Tuhan, bahwa membenci itu kan satu tindakan dosa ya, yang disengaja lagi kan. Bu Franky benci sama seseorang maksudnya?
ya temen lah waktu SMA. Cuman karena ya sekarang kan udah tua-tua gini, menyesal kok sampai benci gitu ya. Tapi baik orangnya seperti itu, kadang ngangenin. Tapi kalau udah ketemu jengkelin lagi. Itu Aduh, chemistry-nya nggak dapet apa? Ciong, iya. Ciong, namanya eh, Ciong. ciong. Iya, ada Ciong. ya seperti itu Jadi ya. itu sekarang saya bawa dalam doa terus Father. Nah, apakah doa-doa saya itu didengar atau saya diampunin enggak ya Father? Kejadian itu memang gimana ya, orang masih kecil, belum tua, akal budi saya juga belum berkembang. Jadi ya begitu tuh, langsung instan gitu. Aku mau tambahin satu sebelum lupa. Jangan pernah beranggapan berhubungan dengan seseorang demi kebaikan. Bullshit. Itu egois namanya. Kalau kita itu kan demi kebaikan. Maksudnya gimana? Jangan mengatasnamakan demi kebaikan, itu bullshit. Itu hanya untuk egois kita. Karena kalau kita rendah hati, pasti kita enggak. Kita hanya boleh kita mengatakan itu, tapi hanya di dalam hati. Gitu loh, ngerti nggak? Jangan sampai keluar demi kebaikan, itu langsung nilai kita akan berkurang tuh. Aduh, emang di sana kan bilang emang apakah saya juga seperti itu? Mungkin dia ada penilaian lain terhadap saya. Habis itu Maksudnya demi sombong. kebaikan melakukan apa, Risa tadi? Misalnya gue bilang, gue kan aku itu demi kebaikan dia. Melakukan hal yang baik. Ya, apa segala macam, lalu mau lakukan apa terhadap orang yang lu benci, lu enggak, lu marah atau lu apa? Gue lakuin itu sebenarnya demi kebaikan dia nggak terima. Gue bilang kebaikan lo apa kebaikan siapa itu? Gue bilang, aku sekarang cuma ngomong gitu. Udah lalu nggak pernah bisa gitu. Dia juga punya alasan kenapa dia sebel sama lu. Ya, maksudnya dengan tujuan kita melakukan kebaikan itu udah suatu kesombongan juga gitu, sesuatu yang menyampaikan bahwa lu lebih jelek daripada gue, makanya gue melakukan hal yang baik untuk lo gitu, maksudnya gitu ya? Ya, tapi kalau untuk diri sendiri lu ngomong, sebenarnya gue atau diskusi sama suami gitu ya, nggak usah deh. Terus ngelakuin itu tuh demi kebaikan dia loh, tapi dia mau begitu terus paling ya udah, itu hidup adalah pilihan. Lu kenapa harus mau? Lalu Rudi tuh mengimbangi. Kebetulan gue punya suami yang benar-benar sangat mengimbangi keadaan kayak gitu. Ya jadi seperti itulah. Jadi susah memang bermain dengan itu. Tapi ya itulah jangan sampai kayak Bu Franky akhirnya menyesalkan. Coba kalau dulu Bu Franky nggak begitu, nggak ada penyesalan. Bahkan dia udah meninggal. Tadi Bu Franky dia udah meninggal, lo kasihan padahal begini. Justru dia meninggal di dalam surga. Jangan salah, jangan-jangan kita yang salah. Kita yang masih harus berproses dulu ya. Justru karena dia yang benar Bu Franky, bukan Bu Franky. Oke, dia udah duluan. Betul. Sama Father bagaimana gitu. Gimana Father, minta dijawab, ditanggapi Father, ini Ya. perasaan yang pernah ada itu gitu ya. Namanya nggak sengaja ya kebencian itu ya, karena kan masih akil balik seperti itu kan. Oke. Kebencian. Siapa yang ada kebencian di sini? Bu Ina, ada pengalaman dari dulu ya, dari kecil ya maksudnya ya, Bu Franky ya. Tapi sekarang ya karena pengalaman itu udah nggak berani lagi ya kan. Ya namanya seperti tadi Bu Riri bilang ya, kita harus berproses seperti itu kan. Pengalaman yang tidak mengenakan pastinya tidak akan kita ulangi, harus kita lebih hati-hati seperti itu. Bagi saya, kalau kita juga tidak sempurna kan, siapa di sini sempurna. Kadang-kadang kemampuan kita untuk mengampuni atau menjalankan kesembuhan luka di dalam hati kita oleh orang lain, ini tergantung orangnya juga. Tapi kalau kita sudah menyadari ini sudah berat dan sudah lama saya membeban saya, harus memutuskan, harus memutuskan ini tidak bagus lagi untuk diri saya, harus saya lepaskan ini. Ya,
Ini juga yang pengalaman saya kalau sudah lama begini mikirkan demi kebencian, tapi tidak ada yang kebaikan yang bisa saya terima dari perasaan ini, dan saya memutuskan mungkin ini saat sudah tiba yang saya harus membebaskan diri saya dari kebencian ini, karena nanti kita nih yang dijadikan juga sedih, ya. So ini keputusan kita juga. Kalau mau, kita tahu bagaimana caranya. Kita bisa dibantu oleh teman-temannya bagaimana untuk mengrecover, memproses diri kita supaya kebencian ini pelan-pelan kita bisa merenungkannya, mengeluarkan dari diri kita, dari hati kita. Ini untuk diri kita sendiri juga, supaya kita nanti perasaan kita ringan dan bebas untuk melayani siapapun, melayani Tuhan. Karena kebencian sudah digantikan dengan berkat, dengan rahmat Tuhan, cinta kasih Allah. Ini keputusan kita kalau sudah lama dan kita tidak mampu lagi begini. Seperti kita hunted, we are hunted by the past bad experience. Kita memutuskan, putuskan mereka ini melalui rahmat. Ini semuanya ini menjadi tidak gampang kalau tidak ada rahmat Tuhan, tidak ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Ya. Rahmat Tuhan ya, Father ya, yang memampukan ya, pasti bisa gitu maksudnya. Bisa. Cuma ini adalah kehendak bebas, free will kita. Mau enggak kita gitu memutuskan dulu kalau mau. Ini keputusan saya mau cut kebencian ini, saya mau lepaskan dari diri. Dan baru kita pelan-pelan berusaha bagaimana proses yang tepat dengan rahmat Tuhan. Ya. Cobalah. Kalau tidak dicoba, ini seperti yang diajarin kepada kita juga. Kalau kita ada kegiatan atau keputusan yang mau melakukan, penting sekali langkah pertama. Kan? Kalau kita kapan kita memulai, harus first step dulu. Nantinya kalau sudah second step, sampai pelan-pelan, sabar, kata Bu Iri, sabar, step by step. Jangan melakukan yang shortcut atau jalan pintas. Yesus Kristus menyelamatkan kita dengan proses. Dia tidak mencari jalan yang pintas. Kalau prosesnya dia masuk ke penderitaan sengsara juga dunia ini, dia menyesuaikan cara dunia. Dia bisa memutuskan dia shortcut, tapi tidak. Dia juga mau mengalami penderitaan sengsara ini, tapi tetap fokusnya untuk kita, orang lain, keselamatan kita. Tidak apapun yang terjadi dengan dia, tapi dia fokusnya untuk menyelamatkan kita. Dan dia tidak ada shortcut. Kalau kita mau berubah, mau apapun yang kita memutuskan untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, ini ada prosesnya. Dan memang prosesnya yakin tidak gampang, tapi pelan-pelan. Tanpa rahmat Tuhan, ini tidak bisa dilakukan. Pelan-pelan aja, step by step. Ini bukan TV yang kalau kita mau channelnya dipindahnya satu aja. Ini bukan hidup kita, ini harus pelan-pelan. Menyesuaikan aja prosesnya. Sampai ini luka kita sembuh atau penderitaan kita sudah turun, perasaan kita. Ini aja. Karena Tuhan Yesus Kristus ini juga yang dia lakukan. Dia tidak ada jalan yang mengambil, jalan yang pintas untuk menyelamatkan kita. Ini keputusannya. Kan? Supaya dia lebih mengerti, dan kita juga diajarkan supaya kita lebih bermakna keberhasilan kita harus mengalami juga, mengenal dulu penderitaan ini. Karena di dunia ini seperti sudah gambar kita nih, sengsara, penderitaan, tapi di ujungnya ada keberhasilan.
Nah, ini tergantung juga orangnya, ya bagaimana keterampilan kita untuk melakukan ini. Tapi yang penting langkah pertama. Kalau tidak, tidak bisa dilanjutkan. Langkah Ya. pertama itu yang proses. Jangan-jangan kita belum memulai langkah pertama proses kita. Kita sudah bilang kita, yang itu kan proses-proses gitu, Father ya. Tapi kita Ya. belum memulai proses itu. Iya, kita harus memulainya. Benci itu ya di surat Rasul Yohanes itu sama dengan pembunuh manusia loh. Ini apa pernah ada. Terus katanya kalau membenci artinya kita tidak mengasihi, itu udah pasti ya. Jadi memang bahaya ya kalau kita punya rasa benci ya. Dan udah pasti kegelapan yang akan ada di hati kita, bukannya terang. Gitu. Itu ada di 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 11. Yang lain pada diem nih bagaimana? Masih ada waktu loh, sedikit lagi. 10 menit lagi. Siapa Masih yang ada. mau tanya? Ayo mengenai terzolimi. Atau mau cek and recheck apakah Bersyukurlah kalau Anda tersakiti. karena Yesus Kalau Anda tidak tersakiti, hati-hatilah. Ada iya. what happened and something wrong with you. Ya Romo ya. Ya. Karena seharusnya kita tersakiti. Karena Ada punya hati, biasa, Riz. biasa banyak yang mau nanya loh, Romo nih pada takut kali sama Romo nih. Apa yang kenapa? Len, ada Len? Len, kamu sering terzolimi kan Len? Sama gue? Risa. Len? Lena, Helena. Helena, Kalena. Len, kamu kan sering terzolimi sama gue. Enggak. Enggak, Riz. Ini sepupu saya Romo. Ya udah kenal, dia kan di Rempoa, lupa. Sorry. Gimana? Oh, memang Father ke Rempoa? Iya dong, nginep di Rempoa pernah. Iya. Oh, nginepnya di Rempoa. Iya, karena di sini nggak ada kamar. Anakku Oh. tiga-tiganya isi semua. Iya, Len? Iya, gimana? Gue nggak bisa Kamu buka. kan sering terzolimi, ngerti nggak? Kamu kan bilang with your brother, so many. Nggak apa-apa, nggak usah buka video, Kalena. Nggak usah. Nggak bisa. Nggak Gimana? apa-apa, ngomong aja. Kamu kan terseling bagaimana? Kedengeran, Riz. Kedengeran. Yuk, Oh. silakan sharing mengenai masalah kasih ini. Enggak. Iya, mungkin kalau Lena itu merasa barangkali Tuhan lebih banyak berbelas kasih sama aku. Jadi masa aku nggak mau mengasihi itu yang lain. Jadi lupainlah iniin yang lain mah nggak apa-apa. Gitu aja. Siapa aku gitu ya, Tuhan aja Iya, mengasihi siapa dia yang aku. Karena aku membuatku lebih banyak dikasihi perasaan sama Tuhan. Jadi apa yang harus aku tuntut lagi gitu loh. Iya. Orang lain ini nggak apa-apa, aku biasa aja gitu. Enggak, aku mah nggak ada sakit hati sama orang. Tapi Sudah. Bener Romo, tapi Mungkin juga sama ini apa namanya, sama keluarga intiku gitu ya. Semuanya udah aku lupain semuanya gitu loh, Riz. oke. Lupain Ya, perbuatannya. Ya tahulah kan ya. Ya. Sudah nggak ada sekarang mah ini di hati itu apa sakit lah atau apa nggak ada sekarang mah. Cuman bersyukur aja. Yang paling aku bersyukur umur segini, umur 71 tahun aku masih dikasih sehat, masih bisa jalan, masih gitulah. Masih bisa beraktivitas, itu yang paling aku bersyukur. Coba Jadi kalau rasa sakit, syukur membantu. iya, rasa bersyukur membantu. Karena kalau apalagi kalau lihat salib ya, lihat Yesus lagi disalib tuh Yesus aja begitu mau gitu ya, ngorbanin dirinya untuk kita semua. Masa kita sebegitu aja udah kayak gimana gitu. Yesus lebih sakit loh. Padahal untuk semua orang loh gitu. Nah gitulah.
Kalau itu kayaknya gampang. Yang lebih susah apa, Romo? Itu aku lama alami. Tadi kan aku bilang, kalau untuk itu buat aku gampang. Tadi kan Ibu ngomong, tapi ada yang buat aku susah banget. Ngadepin Tuhan. Apa tuh, Riz? Ngadepin Ngadepin Tuhan? Tuhan. Hah? Ngadepin Tuhan. Tuhan. Menghadapi Tuhan Maksudnya? Yesus. Waduh. Protesnya, terkadang saya protes. Jadi bukan manusia, tapi Tuhan Yesus. Itu sulit banget, sulit banget. Itu yang saya justru kadang-kadang under control itu menghadapi Tuhan Yesus. Dengan tentunya hubungan saya dengan Tuhan ya adalah apa-apalah gitu. Pada finally akhirnya kayak ngambek gitu. Ya udah, orang aku ciptaan kamu ya suka-suka kamu deh mau ngapain aku. Iya begitulah. Maksudnya banyak protes gitu. Ya, bukan protes, ada Apa tuh? sesuatu yang ya sama lah kayak hubungan dengan manusia tapi dengan Tuhan gitu loh. Kenapa Tuhan Itu begitu iya. apa? Itu saya justru itu lebih berat, tetapi pada finalnya itu secara spiritual ya, me and Akhirnya kan Yesus. Dan kadang saya begitu. diskusikan sama Rudi juga. Tapi kan begini Ruth, nah, gitu loh Romo, antara hubungan saya dengan Tuhan bukan manusia. Tapi kan begini Iya. Ruth, gini, pokoknya sejalan pikiran saya gitu. Tapi pada akhirnya finalnya, karena Tuhan Iya, akhirnya nggak pernah marah. berserahkan. Itu kayak akhirnya Tuhan, udah deh, aku ngerti suka-suka Tuhan. Aku kan cuma ciptaanmu. Tuhan mau Iya, ya ngapain itu juga sama aku begitu. terserah. Semua, Akhirnya semua tangis begitu, sendiri. Riz. Nah, itu susah Romo, susah. Romo pernah kesel sama Tuhan Romo? Ayo, Apa jawab. lagi, Bo? Jujur, Yang jujur ya. Pernah nggak Romo? Merasa yang tidak adil? begini. Pernah kayak Yunus. Kayak Yunus. Pernah Banyak nggak juga Romo? kalau pastor juga jangan saya juga banyak pertanyaan seperti kalian. Tapi saya semuanya pertanyaan seperti ini, pengenalan seperti ini, saya semuanya serahkan kepada Tuhan, Bu. Apapun Akhirnya, apapun yang kehendaknya untuk saya, terjadilah aja. Begini, saya ya begini. Saya tidak. contoh ya Romo. Romo tuh butuh biaya untuk membangun karya Romo di sana. Sumbangan dari Keuskupan Agung pastinya sangat minim. Karena mereka alasannya pasti mengerti lah. Tapi Romo membutuhkan pelayanan di sana. Romo tentu berusaha kan untuk memenuhi ini semua supaya terjadi. Tapi nggak ada kan? Aduh, susah banget sih. Gitu kan Romo. Gimana Tuhan? Gimana? Saya butuh bukan untuk pribadi loh, untuk pelayanan, benar-benar untuk pelayanan. Pasti ada sesuatu yang sampai greget. Atau contohnya lagi panti asuhan, nggak punya beras, gimana? Itu anak begitu banyak mau dikasih makan apa? Orang-orang ada kan itu pengalaman dari Romo-Romo, akhirnya Romo-Romo itu sakarep mula Tuhan, ini anak-anakmu, gue cuma mau bantu, bodoh, mau makan mau nggak terserah. Nggak lama kemudian Romo, saya boleh antar beras? Iya kan tetap ada. Ya, pada akhirnya pasti ada. Pada akhirnya, aduh, itu pada saat ini hubungan saya sama Tuhan, saya agak bisa begitu juga loh Romo. Benar-benar saya bisa seperti itu Romo. Ini pengalaman saya ibu-ibu. Jadi saya juga nyempat, bukan protes, adalah pokoknya begitu deh, gitu Romo. Kadang cara Tuhan ini misteri juga. Ini aspek sosial, tidak bisa juga Tuhan mengabulkan kita melalui orang lain, kebaikan orang lain untuk kita. Ya banyak kejadian seperti itu, khususnya kalau kita ini dalam pelayanan. Kadang Tuhan mengirim kita orang yang bisa membantu kita, ya. So begini, kadang kita nih memikirkan sepertinya tidak ada lagi yang bisa lakukan, tapi ternyata masih ada, karena benar-benar ada yang datang untuk membantu kita kalau kita membutuhkan apapun dalam pelayanan ini, atas nama pelayanan. Ini juga aspek sosial, kita harus kerjasama untuk melakukan pelayanan seperti itu, mendukung pelayanan seperti itu.
Karena kami juga memikirkan tidak hanya ya benar tidak sebetulnya saya tidak memikirkan untuk pribadi saya, tapi yang penting yang pertumbuhan iman yang umat-umat di sini dan yang sangat memerlukan juga Tuhan. Tapi untuk pribadi kadang saya tidak memikirkan lagi, cukuplah apa yang ada di sana. Tapi kalau untuk umat-umat kebutuhan umat ini yang harus saya memastikan juga melalui bantuan juga dari umat-umat lain. Dan bentuknya tidak hanya semuanya bentuk uang, ada juga untuk doa, moral dan lainnya. So, begini aja yang hidup saya di sini pengalaman. Tapi bagusnya semuanya harus ada pengalaman tentang cinta Yesus kepada kita. Kalau setiap kali kita ditanya harus ada ceritanya bagaimana kita dicintai oleh Tuhan. Nantinya anak-anaknya, cucu-cucunya bertanya, apakah kita ini dicintai oleh Tuhan? Apakah kita bagaimana? Apa yang membuktikannya? Ya, kita masing-masing ada pengalaman pastinya. Ini pengalaman kita sudah ini membuktikan kita dicintai Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk berkumpul meski ini jauh-jauh, termasuk saya. Tapi ini semuanya kehendak Tuhan untuk untuk kita semua. Apapun yang pengalaman kita dihargai aja, dan karena ini penting bagi kita. Iya. Terima kasih, Father Mai. Jadi tidak ada lagi yang mau sharing atau bertanya ya? Adakah? Kalau tidak kita tutup ya Risa ya. Oke. Kenapa? Ada rosario lingkungan. Oh iya, hari Kamis ya. Iya, jadi menarik sekali ya apa yang tadi kita sharingkan, Father sharingkan. Dan ini yang perlu kita garis bawahi. Hukum ini adalah yang terutama dan yang pertama, yaitu kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Itu susah, ternyata tersulit ya. Kalau pemahaman saya, kenapa ini dijadikan yang terutama? Jadi dalam satu kitab suci itu intinya adalah sebenarnya perintah ini. Kenapa? Karena Tuhan itu sedemikian mengasihi kita. Kita umat-umatnya itu mengambil tempat yang tinggi gitu di dalam kehidupan Tuhan kita gitu. Jadi memang ini tersulit karena ini adalah levelnya level ilahi. Bagaimana Tuhan mau kita juga memahami bahwa Dia itu sangat mencintai kita. Makanya tadi Father Mai bilang pengalaman dicintai itu sangat-sangat penting supaya kita bisa dimampukan untuk mengasihi. Dan Yesus sudah memberikan teladan ya dengan apa? Pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Dan dalam berproses untuk mengasihi, menghilangkan benci di hati kita, itu kita perlu dekat dengan Tuhan. Karena apa? Rahmat Allah yang memberikan kita kemampuan. Jadi kalau kita benci dan kita semakin jauh dari Allah, kita akan sulit untuk mengasihi Tuhan, apalagi sesama. Menutup pertemuan ini, saya mau sharingkan ada kutipan yang bagus sekali dari Teresa, dari Avila, dalam bukunya Puri Batin. Ini saya ambil dari bukunya EJ ya, mungkin yang sudah pernah masuk diskusi di Emos Journey pernah membacanya. Mungkin kita tidak benar-benar memahami arti kasih. Tidaklah mengherankan bagiku mengetahui bahwa kasih itu ternyata hadir bukan pada seberapa besar kebahagiaan yang kita miliki. Jadi kalau kita merasa enak, merasa nyaman, suka sama orang, itu belum tentu kasih loh. Itu belum tentu kasih. Jadi bukan pada seberapa besar kebahagiaan yang kita miliki, melainkan pada seberapa teguhnya ketetapan hati kita
untuk menyenangkan Allah dalam segala hal. Jadi kembali lagi, kalau kita memiliki pengalaman dikasihi Allah, sudah pasti kita mau menyenangkan Allah. Tapi kalau kita tidak menyadari bahwa atau kita tidak memiliki pengalaman dikasihi, kita boro-boro mau menyenangkan Allah. Itu urusanmu aja Tuhan gitu. Yang penting adalah perasaanku nih, aku sakit. Aku sebel sama orang itu. Kalau Tuhan mah lain gitu. Ternyata tidak bisa begitu, tetapi berhubungan. Kalau ada pengalaman dikasihi, ampunilah orang itu, kasihilah orang itu. Karena apa? Aku mau menyenangkan Allah. Aku mau Allah tersenyum dengan perbuatan yang aku perjuangkan ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga Bapak Ibu sudah mengambil manfaatnya dan kita bisa berefleksi dan akhirnya membuat kita lebih baik dari hari ini besok. Father Mai, terima kasih banyak sharing Terima kasih banyak pencerahannya. juga. Ya, semoga kita bisa berjumpa kapan-kapan di Pontianak. Sayang Ya, saya ya. tidak bisa berkunjung ke sana minggu ini karena ternyata banyak yang tidak bisa ditinggalkan. Hari Sabtu Romo ke sini, Ri. Oh ya, Ya, ya. Sabtu kapan? Saya di Siap Esparani. jemput. Ada tes paralani apa Mo? Oh, Pesparani ya Sabtu besok. Esparani. Iya, iya. Iya. Oh, Father ikut lombanya atau Pendamping aja. mendampingi dari Hubungan. oke. Hubungan. Ya. Oh, Sabtu jadi. Sabtu siang, malam, pagi. Mendaratnya pagi jam 10. Mungkin lunch sekali kalau kamu mau. Oke. Ya, Riri Sabtu tuh ada itu Ya, Romo. Krisma di Blok B tugas. Jadi siang. Oke. Baik, Father Mai, terima kasih banyak. Kami mohon doa penutup dari Father, juga berkat dari Tuhan melalui Father Mai. Sebelum Oke. kita. Semoga nanti kalau ada waktu supaya kalian juga tahu gambar apa pilihan kami di sini, karena beda sekali kalau kita dari Jakarta dan di daerah kami ini. So, saya juga minta doakan supaya pilihan kami di sini benar-benar bisa melakukan pertumbuhan iman Katolik di sini. Karena sampai sekarang banyak kekurangan pastor-pastor di sini. So, saya sudah katakan paroki kami ini di bawahnya wilayah kami ini ada 73 stasi. Ada yang di gunung-gunung ini, saya sudah berapa kali jatuh dari motor pergi ke sana. Dan mereka senang kalau saya datang di sana. Ya, so kita saling mendoakan. Saling mendoakan. Ya, supaya kita juga tahu bagaimana situasi keadaan di negara kita ini dalam pilihan untuk melayani orang-orang Katolik yang hanya sedikit di negara kita. Oke, saya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya Tuhan, kami lagi berterima kasih kepada Engkau atas kesempatan ini kami berkumpul untuk menikmati makna cinta kasih ini yang sejati, sesuai dengan pengajaran-Mu, sesuai dengan sabda Tuhan yang kami dengarkan hari ini, dan di-sharekan juga pengalaman kami untuk bagaimana kami dikasih, dicintai oleh Engkau. Ya Tuhan, hanya berikan kami kesempatan juga supaya kami juga bisa menyentuh hati dan hidup umat-umat atau sesama kami yang belum mengenal Engkau dan belum ada pengalaman cinta-Mu kepada mereka. Semoga melalui pengalaman kami untuk cinta-Mu, kami juga bisa menyebarkan cinta ini supaya mereka juga digerakkan oleh cinta ini. Dan semoga kami memulai ini di antara keluarga kami yang kami cintai benar, tapi ada kadang ada halangan. Semoga cinta kasih yang sejati ini yang mendampingi kami, menyertai kami sampai kami
mempunyai hubungan yang bagus di antara keluarga kami masing-masing. Lagi Tuhan, berkatilah juga semua peserta, teman-teman baru saya, semoga tetap dibimbing oleh Engkau dalam keputusan mereka sehari-hari. Semuanya ini kami mohon atas nama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya. Santo Yusuf, kami. doakanlah kami. Kita bersama-sama, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa berdosa ini sekarang dan waktu kami untuk mati. kami mati. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini juga ada rosario. Oh iya. Suster. Oke, terima kasih, Father. Kita foto dulu sebentar ya. Sebentar, Ya, ya. kita foto sebentar.